Radiography testing utilizes ionizing radiation to achieve an image of an object on several different viewing medias. This may be gamma rays, or as in this case, X-rays. The examiner marks the weld to be inspected with a measuring tape. This will be visible on the X-ray. Thus, he will know how to determine the exact location of possible irregularities. The film is mounted on the object, and the X-ray tube is set up carefully. The examiner leaves the area, closes the lead door, and operates the device remotely. This way, he avoids coming into contact with the radiation. He adjusts the voltage, current, and duration, depending on the investigated material and the wall thickness. Then he starts the irradiation. The X-rays go through the material and generate a radiographic image on the film or imaging plate once processed. The experienced eye of the examiner interprets the image, and he can now determine the quality of the inspected object and if it meets the standards. X-rays can also be used to establish the authenticity of paintings, for example. Through the centuries, paint contained different quantities of lead. By exposing the paint layers to X-rays, it is possible to establish whether a cloth was repainted and the period from which the paint layers originated. In this case, the radiographic image is recorded on an imaging plate. Using the computer, a digital radiographic image is read. Art experts can use this to determine the authenticity of the painting. Radiografi testing merupakan salah satu pengujian non-destructive testing atau NDT yang melibatkan penggunaan sinar X atau sinar gamma untuk melihat struktur internal suatu komponen. Sejarah pengujian radiografi sebenarnya melibatkan dua permulaan. Yang pertama, dimulai dengan penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895, dan yang kedua dengan penemuan oleh Marie Curie pada bulan Desember 1898 yang menunjukkan keberadaan bahan radioaktif baru yang disebut radium. Prinsip radiografi menggunakan penetrating radiation yang diarahkan langsung pada material. Intensitas radiasi yang akan ditembakkan pada material sangat bergantung pada berat jenis dan ketebalan. Hasil dari pengujian akan ditampilkan pada film atau melalui komputer. Diskontinuitas dalam material mempengaruhi jumlah radiasi yang diterima oleh film melalui bidang material tertentu. Inspektur yang berkualifikasi dapat menginterpretasikan gambar yang dihasilkan dan merekam lokasi dan jenis cacat yang ada dalam materi. Radiografi dapat digunakan pada sebagian besar bahan dan bentuk produk, misalnya lasan dan coran. Pengujian radiografi memberikan catatan permanen dalam bentuk radiograf dan memberikan gambar yang sangat sensitif dari struktur internal material. Jumlah energi yang diserap oleh objek tergantung pada ketebalan dan kepadatannya. Energi yang tidak diserap oleh objek menyebabkan terpaparnya film radiografi. Area-area ini akan menjadi gelap ketika film dikembangkan. Inklusi dengan kepadatan rendah seperti terak akan muncul sebagai area gelap pada film, sedangkan inklusi dengan kepadatan tinggi seperti tungsten akan muncul sebagai area terang. Prosedur pengujian radiografi.
Yang pertama, menyiapkan material yang akan dilakukan pengujian radiografi. Yang kedua, memasangkan plat baja dengan cara diikat di belakang material tersebut agar sinar gamma yang dipancarkan hanya menembus material yang akan diuji. Yang ketiga, mengatur jarak antara alat radiografi dan benda yang akan diuji. 4. Inspektor melakukan pengujian di ruangan yang berbeda dengan alat yang akan diuji. Yang kelima, memutar stop kontak di komputer radiografi. 6. Memasukkan angka dan mengatur alat radiografi. Yang ketujuh, menekan tombol start atau memulai. 8. Tunggu hingga alat radiografi mendeteksi cacat atau kerusakan. 9. Melihat hasil film yang dicetak dari komputer radiografi. 10. Membuat laporan tentang hasil pengujian dan memberi stempel bahwa benda tersebut telah diuji. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, mampu mendeteksi cacat permukaan logam weld atau lasan atau raw material. Yang kedua, bisa juga menyajikan data yang telah terrecord. Yang ketiga, cacat yang tampak pada film 1:1. Yang keempat, dapat dioperasikan pada posisi-posisi yang sulit. Yang kelima, mampu menggambarkan bentuk cacat dengan baik. Dan juga ada kekurangannya. Yang pertama, memerlukan operator yang sudah berpengalaman. Yang kedua, efek radiasi sinar X atau sinar gamma yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Demikian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang mengesankan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.